samping tinggi di bawah var ini, di sebelah tinggi yang pertama. Mana aja sebenarnya bisa sih, tapi maksudnya kita mau melihat ya. Nah, kemarin kalian sudah mengolah data ini pakai SPSS. Tuh, pakai model apa kemarin diolah? Pakai GLM atau pakai apa? Pakai apa mengolahnya? Ini saya jadi bingung juga ini. Kan kemarin namanya ini kan sudah dikumpulkan ya ininya tugasnya kan? Ya udahlah, pokoknya gini caranya ya, ini datanya. Kemudian kita klik analyze, analyze, coba diklik Mas Hen. Bentar ya Bu. Yuk. Nah ya, klik. Kemudian kalau kita mau melihat bagaimana pola sebaran plot dari data kita, kemudian kita bisa melihat ini di descriptive statistik. Nah, klik descriptive statistik, kemudian baru klik explore. Nah, dari explore ini nanti kita mau melihat sebaran dan data-data yang deskriptif dari atau deskripsi dari data kita ini. Yang tinggi itu masukkan ke dependent list. Ya, karena ini RAL berarti faktor listnya itu berupa ulangannya ya. Oke. Kemudian klik di option. Sebenarnya di statistiknya itu juga ini ya, kelihatan gitu ya. Oke, itu continue aja. Coba dari atas statistik. Oke, ini continue. Kemudian klik plot. Itu plot ya? Itu tadi. Bukan yang di bawah statistik itu. Kalau yang displaynya dua-duanya aja, Bos. Ya. Coba klik di plot. Nah, di plot ini kan ada di situ, kalau kita mau melihat misalnya bagaimana diagramnya, itu kita bisa klik misalnya stem and left ini, and leaf dan histogram. Nanti kita bisa melihat data-data itu di situ. So, bagaimana sebarannya. Klik aja histogramnya dulu. Sudah? Nah, di situ kan ada normality test, normality plot. Kan ada di situ ya. Nah, itu tinggal kita klik juga. Ya. Sudah, itu tinggal di continue. Kemudian oke. Nah, kan di sini kalau mau langsung dilihatkan ini kan di sebelah kiri ini bisa kelihatan ya bagaimana deskriptifnya, kemudian normality-nya. Karena kita tujuannya mau melihat kenormalan data ini, maka yang mau kita lihat itu adalah dari output normalitas ini. Kita bisa lihat di situ, langsung saja ke tabel test of normality. Test of normality itu masih di atas kayaknya. Yang ini di bawah deskriptif ya. Oke. Inilah yang tadi yang saya sebutkan, ada pakai Kolmogorov dan Sapirov. Nah, yang manapun yang kita pakai sebenarnya bisa
bisa saja. Tapi tadi kalau yang Kolmogorov itu biasanya digunakan untuk data yang besar, misalnya lebih dari berapa data, lebih dari 200 gitu ya, sampelnya banyak. Nah, kita bisa melihat Shapiro ini saja, ini ya. Nah, uji normalitas itu kan hipotesisnya H0-nya itu ya kita tahu dia diterima H0 itu kan sama dengan H0 itu H0-nya itu adalah dia berdistribusi normal gitu ya. Kemudian H0 sementara H1-nya itu kalau dia tidak berdistribusi normal gitu. Nah, kriterianya adalah kalau kurang dari 0,05 berarti H1-nya kita terima. Sementara kalau lebih dari 0,05 berarti H0-nya yang kita terima. Kita terima H0 itu berarti data ini memang mengubar normal, ya. Dari mana kita lihat? Kita lihat nilai signifikansinya ini aja. Gitu. Nilai signifikansinya kan ini lebih besar dari 0,05. Ya, kita pakai selang kepercayaannya 95% lah ya, atau taraf alfanya 0,05 gitu. Jadi di sini semua bisa lihat ya data ini ya. Bisa kelihatan semua kan? Bisa, Bu. Oke. Jangan bisanya yang menjawab si Mahek, dia yang membuka gitu, yang lain gitu. Ini sudah kita bisa lihat di sini berarti signifikansinya lebih dari 0,05. Artinya data yang kita punya ini dia menyebar normal, gitu ya. Kemudian selain dari test of normality menggunakan rumusnya Kolmogorov atau Shapiro ini, kita juga sebenarnya bisa melihat dari deskriptif statistiknya gitu, dari grafik atau histogramnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dari nilai di tabel itu memang sudah menunjukkan bahwa dia normal datanya, itu bisa kita lanjutkan pengujiannya. Tapi kan kita juga melihat dari deskriptif statistiknya, misalnya dengan histogramnya. Kalau kita lihat histogramnya di sini, coba ke bawah. Nah, ini aja di bawah ya. Nah, ya terus. Nah, sambil perhatikan ya tren ininya, kecenderungan bentuk histogramnya. Terus ke bawah. Nah, memang dia tidak persis sama semua ya. Tapi kalau kita lihat kalau sebaran normal itu kan kita bisa lihat ya, dia menjulur ke kiri ke kanannya sebenarnya hampir sama. Tapi kalaupun misalnya data ini tidak persis seperti histogram sebaran normal, selama tadi datanya itu dites dengan tes normality itu menunjukkan angka yang lebih dari 0,05 signifikansinya, kita bisa menganggap bahwa data ini memang sudah normal, gitu ya. Kemudian selain dari histogram itu, kita juga bisa melihat dari plot normal ininya, itu gitu ya, normal itu dari gambarnya, gitu ya. Dari ke bawah terus. Ke bawah saja sampai angka ini. Dari sini juga kita bisa lihat gitu ya, bagaimana sebaran ininya, titik-titik dari data kita itu gitu ya. Terus sampai ke bawah lagi, sampai tunjukkan saja. Jadi ketika kita tadi mengklik beberapa opsi, misalnya menunjukkan normalitas ini tidak hanya dengan rumus yang tadi pakai Kolmogorov atau yang satu lagi ya, Shapiro itu, dari plot datanya juga ini perlu kita perhatikan ya. Meskipun saya yakin untuk level S1 kadang dia juga nggak terlalu terlalu melihat gitu. Tapi data-data ini sebenarnya sebarannya kemudian ketika kita plotkan itu nanti bisa menentukan hasil analisis kita gitu.
Jadi yang benar itu memang sebelum kita mengolah lanjut, kita harus memperhatikan bagaimana plot dari data kita, ya. Terus saja ke bawah sampai habis sedikit lagi. Oke. Yang penting intinya dari sini juga sebenarnya bisa, gitu ya. Kalau dia lebih menjulur ke kiri atau lebih menjulur ke kanan itu juga bisa kita lihat dari deskripsi statistiknya tadi. Gitu. Nah gitu ya, untuk uji normalitas, jadi nanti silahkan kalau misalnya kalian penelitian menggunakan Hanso, sebelum membuat tabel ANOVA-nya, nah diperiksa dulu datanya, apakah sudah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan atau belum. Gitu ya. Kalau belum, ya berarti kita harus memenuhi asumsinya dulu. Seperti yang tadi ya, misalnya di test of normality-nya, nilainya misalnya kurang dari 0,05, itu berarti kan kita menolak H0. Artinya data kita itu tidak menyebar normal. Berarti kita harus mengubah data kita dengan cara transformasi ke bentuk yang lain. Nah, dengan sudah ditransformasi, nah data transformasi itulah yang kemudian kita olah lagi seperti ini, ya, di pengolahan statistiknya. Baik, coba ke datanya lagi. Jadi bukan outputnya. Tadi udah jelas ya, atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang penting cek saja test of normality-nya. Kalau memang sudah memenuhi menerima H0 dengan data identifikasinya lebih dari 0,05, ya berarti sudah, ya. Jadi kenormalannya terpenuhi. Gitu. Kemudian untuk mengecek apakah dia homogen atau tidak, itu juga kita bisa sekalian mengolah data kita ini. Tuh. Mengolah data ini kalau untuk rancangan acak lengkap kita bisa lakukan. Coba kemarin mengolahnya gimana, Mahen? Sehingga kita bisa peroleh nanti tabel ANOVA-nya. Kemarin pakai analyze-nya yang mana? Ini kemarin Bu yang dipaparkan dalam analisis Bu, belum kami yang ini Bu, yang ngerjain gitu. Jadi Iya. katanya Bu itu. Oke, coba saya lihat kamu mengolah untuk mendapatkan ANOVA-nya. Oke, kita bisa menggunakan beberapa model. Di situ kan ada ya, ada compare mean, ada GLM, ada generalized figure model, dan kerja ke bawah, ya. Nah, cukup pilih GLM aja lah, general linear model, kemudian klik univariate, ya, univariate yang di atas. Itu univariate tulisannya kan, karena di layar saya pun agak kecil. Oke. Kemudian masukkan lagi, kita punya responnya tadi yang paling tinggi ya. Jadi dependen variabelnya tinggi. Ya, kemudian ulangannya masuk di fix faktornya ya. Oke. Nah, untuk mengolah ini kan sebenarnya ini juga bisa dihitung secara manual ya. Mungkin perhitungannya juga dikasih sama Bu Tanti kemarin. Tetapi ketika penelitian mahasiswa itu kalau datanya lumayan banyak, itu akan sangat dibantu dengan adanya software pengolahan statistik ini. Tapi kalau datanya misalnya cuma ya 25, ada 5 perlakuan misalnya pemupukan atau penyiraman sebagainya, terus ada 5 ulangan gitu kan, cuma ada 25 data, yang mungkin nggak terlalu masalah ya dihitung manual pakai bantuan kalkulator gitu. Tapi kalau datanya sangat banyak, ya kita akan sangat dibantu dengan pengolahan dengan software ini. Gitu. Coba klik model. Nah, ini sebenarnya tidak perlu pun diklik. Ini sebenarnya secara otomatis sebenarnya SPSS ini sudah membuat
ini untuk model RAL. Tapi kita bisa juga kerjakan di sini, kita klik custom, kemudian setelah diklik custom, masukkan yang ulangan itu ke model. Tapi kalaupun tidak, ini kita bisa cancel saja, nggak usah diutak-atik gitu ya. Terus saya mau menunjukkan aja apa aja yang gitu. Kemudian kemarin kalau untuk uji lanjut itu juga sudah pernah ini kan kalian coba kan? Sudah pernah dicoba? Mahen? Semuanya hampir sama kayak yang tadi main bilang, Bu. Oke lah, kalau gitu. Oke, klik aja lah ininya, plotnya. Itu plot ini kan menggunakan untuk melihat plot datanya pada sumbu X dan Y-nya, gitu ya. Kalau kita nggak mau melihatnya pun, misalnya sebelumnya kita sudah tadi uji normalitasnya, ini kita bisa abaikan, gitu ya. Jadi nggak perlu diklik apa-apa di sini, gitu ya. Kemudian sudah continue, kemudian ada di situ yang namanya post hoc. Coba klik. Nah, ini kan sebenarnya post hoc ini untuk melakukan uji lanjut, gitu ya. Udah kliklah dulu masuk ya ke dalam supaya bisa diklik bawahnya. Klik tanda panahnya. Ya. Nah, di sini kan kita bisa pilih. Kemarin mungkin yang sudah pernah dicoba itu LSD, gitu ya, 2K, Duncan, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau melakukan analisis nanti terhadap data kita, nggak perlu diklik semua ya, cukup satu saja. Misalnya kita pakai Duncan, ya udah kliklah Duncan, gitu ya. Nah, dasar pemilihan uji lanjut ini saya rasa sudah disampaikan juga kemarin oleh Bu Kansi ya. Misalnya kalau LSD itu untuk apa, DK untuk apa, kemudian uji yang lain untuk apa, saya rasa sudah. Cobalah klik Duncan saja misalnya. Oke, continue. Ya. Kemudian di option, coba diklik di option. Nah, di option itu masukkan dulu ke display-nya itu. Sudah. Nah, di situ kan ada di bagian bawah di display itu ada yang namanya homogeneity test di bawah. Nah, di samping ya. Jadi sebenarnya yang deskriptif statistik tadi pun itu bisa kita klikkan di sini, gitu ya. Kalau kita mau melihat, klik aja homogeneity testnya. Nah, saya mau menunjukkan. Jadi ketika kita mengolah dengan SPSS ini kan banyak pilihan-pilihan. Kita tinggal mengeksplor, melihat gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan kalau kita pernah mencoba, ya kan? Kalau nggak pernah dicoba ya kita nggak tahu isinya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita mau dapat juga statistik deskriptifnya atau deskriptif statistiknya tadi mulai dari nilai rataan, baku dan segala macam gitu ya. Ini juga masih bisa kita lakukan di sini. Kita bisa klik display. Tapi untuk ini itu nggak perlu lagi, tinggal homogeneity testnya saja gitu ya untuk melihat apakah nanti syarat kehomogenannya itu sudah terpenuhi atau belum. Coba di continue. Itu sudah selesai ya, sudah aja oke. Kemudian ya tinggal ditunjukkan outputnya ya. Outputnya mungkin terbuka di di layar yang lain gitu.
Mungkin bersambung dengan yang tadi ya. Iya Bu, benar Bu. Oke. Mulai yang dari ini aja. Kan tadi sudah sampai yang terakhir itu box plot ya. Nah itu udah berarti ke bawahnya lah. Kalau dia nyambung berarti ke bawahnya. Oke, ini kan data-data yang sudah kita olah tadi, sudah kita lihat tadi. Kemudian untuk melihat tadi tes homogeneity itu, kita membaca di tabel Living Test for Equality of Error Variance ini, ya. Jadi dari situ saya nggak bisa baca data signifikansinya berapa itu, Mahen? Nilainya? 955 Bu. Berapa? 955. Oke, berarti nilainya 0,955 ya. Ya, Nah, kalau signifikansinya itu lebih dari 0,05, itu berarti kita menerima H0, ya. Kalau kita menerima H0-nya tadi, ya berarti data ini sudah homogen, gitu ya. Sebentar ya, ini ada signifikansi dari tabel yang variabel dan yang pertama ini ya, yang living test ini. Jadi kalau dia lebih 5, berarti H0-nya kita terima. H0-nya kita terima berarti data kita itu memang memenuhi syarat kehomogenan, gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini kan ini sebelah novanya kan, saya sudah bisa baca lah. Ya. Baik, itu ada Bu. Ada Bu. ya ini karena Zoom-nya berbarengan, anak saya juga harus Zoom ternyata jam. Dan namanya anak sekolah SD, kalau nggak didampingi kan nggak bisa, jadi harus didampingi. Jadi ininya ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Dari asumsi ini ya memang kita harus mau lah membaca dan meinikan lagi ya, melatih gitu. Kalau kita nggak pernah latihan, nanti kita nggak tahu. Udah pernah menggunakan SPSS juga, pas diminta lagi mengolahnya kemarin sama-sama Bu, jadi nggak tahu, nggak diolah sendiri kan gimana ya. Baik, sampai di situ boleh di stop ininya, share screen-nya, Mahen. Bu, mau tanya nih Bu. Ya silahkan. Banyak secara keseluruhan yang jadi display min-nya itu untuk keseluruhan. Tuh. Berarti kita pilih yang ulangan saja atau gimana? Nah, itulah bagusnya kalau kita pernah mencoba. Coba misalnya kalau pilih overall, apa sih yang muncul gitu kan? Nah, kalau hanya ulangan saja apa yang muncul? Karena gini, kalau teknis-teknis seperti ini itu harus kita coba sendiri gitu. Iya kan? Iya benar Bu. Iya, memang. Dan harus berani mencoba dan mau mencoba ya. Ada yang memang agak malas, ini kalau ini apa sih? Terus ya nggak salah bertanya, boleh. Tapi saya balikan lagi, coba kamu cek gitu ya. Kalau kita klik ini, itu ya satu skripsi kakak kelas kalian gitu. Kemudian lihat datanya, kan biasanya ada data di belakang itu gitu ya. Nah, kalian mencoba mengecek data penelitiannya, apakah memenuhi asumsi atau tidak, atau belum ya. Kalau misalnya sudah, ya berarti nggak ada masalah, tapi kalian sudah pernah mencoba ya. Tetapi kalau alangkah baiknya kalau yang didapatkan itu belum memenuhi asumsi, kalau bisa cari skripsi yang di belakang itu ada pengujian asumsi kenormalannya gitu. Jadi kalian mencoba dengan melihat contoh itu gitu ya.
Nah, nanti misalnya seperti mahasiswa saya kemarin ada yang datanya tidak normal, tidak homogen. Jadi dia harus mengubah satu skala ke skala yang lain. Gitu. Jadi di situ nanti, Bu, kalau ternyata nggak homogen atau tidak normal dan perlu di situ dilogaritmakan. Nah, kalian coba kalau melogaritmakan kan mudah ya, tinggal entry datanya kayak tadi, klik transform, pilih logaritma gitu. Atau pakai SPSS, udah di entry datanya, tinggal ini aja sama dengan tulis logaritma, klik datanya, selesai. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup? Ya, kalau cukup saya juga izin kita sampai di sini saja ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya.